Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ideku Usaha ya teman-teman. Konten kali ini kita membahas tentang settingan pertama kali lomba. Jadi ini benar-benar settingan untuk murai batu yang belum pernah lomba sama sekali ya teman-teman ya. Namun perlu digarisbawahi, burung murai batu yang belum pernah lomba sama sekali ini setidaknya juga hasil dari terah atau gen prestasi ya teman-teman. Dan, sebelum lomba itu ada namanya rawatan harian. Nah, untuk rawatan hariannya sendiri, sebisa mungkin untuk settingannya teman-teman settingan tinggi. Kenapa saya bilang settingan tinggi? Karena untuk murai batu yang pertama kali lomba ya, itu minimal ya dia harus benar-benar top perform. Artinya dia memang harus memiliki kemampuan yang lebih di antara murai yang lain jika teman-teman menginginkan langsung prestasi ya. Taruhlah ini murai batu pastol yang belum pernah sama sekali teman-teman lombakan. Nah, ini juga, trotolan yang teman-teman sendiri olah ya. Untuk settingannya saya sarankan settingan tinggi karena untuk murai batu pastol itu sebenarnya kita belum memainkan settingan seperti burung murai batu dewasa, teman-teman. Untuk murai batu pastol sebenarnya masih fokus pada pertumbuhan, seperti halnya trotol. Cuma untuk pastol, jika birahi dan emosinya tembus, maka dia biasanya sedikit gacor di rumah, teman-teman. Untuk murai batu settingannya kalau saya tinggi, tapi dia harus makan fur. Contohnya 10-10, pagi 10, sore 10. Ini masih di koridor aman untuk murai batu ya teman-teman. Nanti kalau sudah dewasa kita sesuaikan saja settingan serendah-rendahnya. Nah, karena untuk, murai batu yang pertama kali lomba itu yang kita harapkan itu kita mendapatkan torsi yang besar ya, tekanan yang besar, yakni ya harus menggunakan EF yang tinggi juga untuk menopang torsi-torsi yang besar itu atau untuk membuat tekanan yang besar. Pertama kali lomba saya dengan Osaka juga langsung juara teman-teman, itu untuk settingannya saya share saja di sini sesuai pengalaman saya. Pertama itu paginya itu 10-10 teman-teman, pagi 10, sore 10. Nah, sebelum H-1 itu untuk settingannya itu saya naikkan ya sampai full EF dia, sampai full EF, sampai furnya nggak dimakan. Nah, untuk hari H-nya di pagi hari itu turun lagi seperti hari biasa, yakni 10 lagi. Sebelum berangkat lomba udah saya kasih makan seperti itu 10, kebetulan, tempat lombanya juga dekat teman-teman. Nah, setelah itu, tinggal kita lihat di lapangan. Di lapangan saya asingkan, saya jauhkan dari burung yang lain karena, saya kan nggak mau ya burung saya terganggu oleh burung yang lain meskipun kepancing-pancing, terus saya ndak mau takutnya itu di bawah juga keluar materi yang akan menguras tenaga dan, fisiknya dia ya, nanti dia gampang lelah itu yang saya takutin. Nah, lantas burung murai batu kita itu udah waktunya lomba teman-teman. Nah, waktunya lomba ternyata ya udah langsung mutlak ya, merah mutlak. Nah, ini saya share, jadi sebelum berangkat itu burung saya mandikan dengan settingan tinggi. Harian tinggi, lantas di hari H saya coba untuk mandikan. Ternyata mainnya satu titik dan ya udah materi-materi kebongkar semua. Cuma dari roll semua ini ternyata saya tidak sadar saya sudah menggunakan metode ini teman-teman. Metode Minpack ya, metode Minpack yakni yang keempat tentang puasanya burung murai batu tanpa melihat, tanpa mendengar murai batu yang lain. Nah, dari Minpack inilah ternyata sebelum Minpack diluncurkan ternyata saya sudah mengaplikasikan, yakni burung murai batu yang, tadinya saya mau lombakan itu sengaja nggak ada di track di rumah, nggak diketemukan dengan burung murai batu lain, dan meminimalisir suara burung murai batu yang lain juga. Akhirnya dia fokus di rumah, fokus istirahat, kalau bunyi ya hanya sekedarnya. Jadi untuk kekuatan atau tenaga dia itu tersimpan teman-teman, tersimpan. Ini burung tidak main umbaran padahal ya. Ini burung tidak main umbaran, hanya main penjemuran saja. Untuk penjemuran memang rada lama ya, karena burung kan tidak ada tidak diumbar.
Jadi untuk penjemuran sendiri itu durasinya dibanyakin agar, mampu memupuk tenaganya tadi. Nah itu ya teman-teman. Jadi akumulasi harian, terus tergantung ego dan ambisi kita sesuai Menpack, konsep keempat ya. Jadi itu ngaruh banget. Yang paling penting ternyata di Menpack tadi teman-teman. Kalau settingan itu untuk pastol hanya sekedar yang penting burung mau bunyi. Nah, yang jadi kuncinya yaitu ketahanan kita ya, untuk sabar. Itu pokok penting juga teman-teman yang harus teman-teman ingat. Jadi jangan murai batu kita bunyi sedikit kita track, bunyi sedikit kita track. Yaitu seperti selokan yang selalu ngalir terus-menerus. Tapi kalau kita menggunakan Menpack yang keempat, yakni tentang ambisi dan kita manajemen, itu seperti bendungan. Sungai kita bendung ya kan, menjadi waduk gitu. Nah, sewaktu-waktu kita buka kerannya, dia langsung ngocor sekencang-kencangnya. Nah, inilah konsepnya sama ya, Menpack keempat ini dengan bendungan, sama persis. Jadi bisa kita atur, mau kita alirkan apa tidak, tekanannya mau seberapa besar, ya inilah bendungan ini, ya. Seperti bendungan persis. Inilah konsep kesabaran atau konsep manajemen ambisi, yakni keempat, tentang Menpack keempat. Dari Dokter IT Bedfarm ya, untuk konsep-konsep metode Menpack ini dari Dokter IT Bedfarm, teman-teman yang keempat. Itu ya teman-teman seputar tentang settingan pertama murai batu lomba itu adalah akumulasi dari harian dan dari metode Menpack yang keempat tadi antara kesabaran, manajemen ego dan manajemen ambisi. Jadi ambisinya memang benar-benar harus kita kontrol agar tenaga burung murai batu tadi mengeluarkan materinya itu seperti bendungan, bisa kita atur ya. Pas murai batu diketemukan dengan, lawan lombanya atau lawan kontesnya itulah seperti kita pas membuka keran keran bendungan. Jadi sekencang-kencangnya juga mantep gitu loh teman-teman. Tentang perawatan harian itu pokoknya kunci, jadi jangan ditinggalin, terus nggak usah di-track-track untuk burungnya, terus durasi lombanya dikurangin. Ini kalau setelah ini moncer nih, taruhlah juara satu, teman jangan minggu depan langsung lomba lagi, nunggu 1 bulan aja paling cepet ya, baru lomba. Ini untuk dewasa, kalau untuk pastol ya 1,5 bulan lah ya, atau ke 2 bulan, untuk aman, untuk menjaga agar burung murai batu kita yang bagus ini tidak rusak teman-teman. Nanti kalau rusak kita sendiri yang repot, padahal prosesnya itu juga tidak sebentar, prosesnya juga sangat lama dan panjang. Belum kalau kita harus mengenal karakter ya, harus mengenal karakter, pemberian nutrisi, waktu yang tak akan pernah kembali teman-teman dalam sebuah proses, kita mencetak burung murai batu yang benar-benar handal dan prestasian ya. Jadi tidak gampang bisa berprestasi. Jadi teman-teman kalau yang nyetak sendiri, saya ingatkan lagi konsep metode Menpack yang keempat. Sabar ya, egonya ditahan, ambisinya ditahan. Salam lestari, salam prestasi.